Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 220420020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pertemuan 14 dan 15 pada poin pertama dan kedua, yang dimana tema utamanya yaitu Collaboration in Digital Governance. Adapun topiknya yang pertama yaitu kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government, dan yang kedua topiknya yaitu desain public-private partnership dalam e-government. Adapun topik pertama yaitu kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government. Kerjasama dengan tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government dapat dilakukan dengan government to government atau yang disebut dengan G2G. G2G ini adalah interaksi antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya, yang dimana tujuannya untuk memperlancar kerjasama antara pemerintah satu dengan pemerintah lainnya, baik itu pemerintah daerah, pusat, maupun pemerintah yang lain. G2G ini memungkinkan informasi dipertukarkan dalam pemerintah, seperti yang tadi saya bilang, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai cabang pemerintah. Adapun selanjutnya, apa itu e-government? Jadi, e-government ini adalah cara pemerintah untuk menggunakan teknologi, terutama internet dan sistem digital untuk memberikan layanannya kepada masyarakat. Dengan adanya e-government ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih transparan, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot datang langsung ke kantor pemerintah untuk mengurus dokumen atau layanan tertentu. Karena sebelum adanya e-government ini, pemerintah melakukan administrasi semua secara manual, dan tentu hal itu akan mempersulit dan memperlambat proses birokrasi yang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya itu, apa peran kerjasama antar tingkat pemerintahan ini? Jadi pemerintah pusat itu biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan nasional, membangun infrastruktur digital utama, dan menyediakan panduan atau standar teknis. Di sisi lain, pemerintah daerah berperan dalam mengimplementasikan layanan sesuai kebutuhan lokal masyarakat, karena mereka lebih dekat dan memahami kondisi wilayah masing-masing. Adapun kerjasama ini juga diperlukan agar tidak terjadinya tumpang tindih tugas atau ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Selanjutnya, tantangan kerjasama antara tingkat pemerintahan. Jadi, dalam hal ini, salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan kapasitas teknologi antara pemerintah pusat dan daerah. Tentunya mungkin di beberapa daerah tertentu itu tidak mempunyai fasilitas yang lengkap dan memadai. Jadi, mereka di daerah tertentu itu mungkin belum memiliki infrastruktur digital atau sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, tantangannya itu koordinasi seringkali menjadi kendala, terutama jika setiap tingkatan pemerintahan memiliki prioritas atau pendekatan yang berbeda dalam melayani masyarakat. Masalah regulasi juga kerap muncul dalam hal ini, seperti adanya kebijakan yang kurang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menyebabkan lambatnya proses implementasi program e-government secara menyeluruh. Selanjutnya adalah contoh implementasi kerjasama. Contoh penerapan dalam kerjasama antara pemerintah ini, contohnya yang pertama itu adanya penerapan sistem online single submission atau yang disebut OSS. OSS ini sendiri yaitu digunakan untuk perizinan usaha. Yang dimana dalam sistem ini pemerintah pusat menyediakan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha mengurus izin secara online. Jadi ini memudahkan dalam seperti UMKM atau usaha-usaha lainnya, pengusaha lainnya untuk mengurus apapun itu mengenai usaha itu secara online. Tidak perlu untuk repot-repot lagi untuk mengurusnya secara langsung. Selanjutnya itu adalah
layanan kependudukan seperti IKTP, yang di mana data penduduk dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi proses perekaman data dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat daerah. Hal ini dibuktikan dari penggunaan aplikasi Siak dalam hal ini, karena penggunaan aplikasi Siak dalam hal ini tuh adalah salah satu contoh penerapan kerjasama dalam hal ini, karena mempermudah dalam penggunaan pembuatan IKTP. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot dalam IKTP itu harus yang bukti langsungnya, bisa dari bukti digitalnya yang ada di aplikasi Siak. Selanjutnya, manfaat kerjasama dalam e-government. Manfaatnya yaitu membuat pelayanan publik jadi lebih cepat dan mudah. Selain itu juga kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah juga membantu memastikan bahwa layanan publik bisa diakses secara merata di seluruh wilayah tanpa terkendala oleh perbedaan sumber daya daerah. Serta juga meningkatkan transparansi, yang dimana dengan teknologi digital semua proses tercatat dengan jelas sehingga masyarakat bisa lebih percaya pada pemerintah karena semuanya lebih terbuka. Adapun topik yang kedua yaitu mengenai Public Private Partnership atau yang disingkat sebagai PPP, P3. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu Public Private Partnership atau PPP. Jadi, Public Private Partnership adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk merancang, membangun, membiayai, dan mengoperasikan proyek infrastruktur atau layanan publik. Adapun tujuan utama dari Public-Private Partnership adalah untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak, seperti efisiensi dan inovasi dari sektor swasta, serta mandat pelayanan publik dari pemerintah. Adapun contohnya dalam hal ini adalah meliputi pembangunan jalan tol, sistem transportasi umum, jaringan internet, atau layanan digital seperti e-government. Selanjutnya itu mengapa public-private partnership ini penting dalam e-government? Hal ini karena partnership ini membantu pemerintah mempercepat transformasi digital layanan publik dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, dan investasi dari sektor swasta. Selain itu, public-private partnership memungkinkan pengelolaan proyek secara lebih efisien karena sektor swasta cenderung memiliki pengalaman dan keahlian dalam manajemen proyek teknologi. Adapun peran public-private partnership dalam e-government adalah membantu pemerintah untuk mempercepat transformasi digital layanan publik. Dengan adanya sektor swasta membawa keahlian dan teknologi canggih yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan. Misalnya, sektor swasta dapat menyediakan platform digital atau aplikasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah, seperti pembuatan KTP online atau perizinan usaha. Adapun keuntungan dari adanya public-private partnership dalam e-government ini adalah cukup banyak dan sangat berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu keuntungannya adalah penghematan biaya. Dengan adanya hal ini melibatkan sektor swasta, pemerintah dapat mengurangi beban pendanaan untuk proyek-proyek besar, seperti pembangunan sistem digital atau infrastruktur teknologi. Efisiensi operasional juga menjadi manfaat besar dari public-private partnership. Sektor swasta seringkali lebih efisien dalam pengelolaan proyek dan pengoperasian sistem, sehingga proyek e-government dapat selesai lebih cepat dan sesuai anggaran. Dan akses pun ke teknologi terbaru menjadi keuntungan lainnya. Selanjutnya, tantangan dalam pengimplementasian public-private partnership, yaitu tantangan utamanya adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih fokus pada pelayanan publik yang optimal dan keberlanjutan sosial, sementara sektor swasta lebih mengutamakan keuntungan finansial dalam hal ini. Adapun juga masalah regulasi.
Banyak negara masih memiliki aturan yang belum sepenuhnya mendukung atau mengatur kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam e-government, sehingga seringkali kebijakan yang ada tidak fleksibel atau kurang mendetail. Ini bisa menghambat kelancaran implementasi pada proyek public-private partnership. Selanjutnya adalah contoh pengimplementasian public-private partnership dalam e-government, yaitu dilihat dalam berbagai proyek yang berhasil mengintegrasikan sektor swasta dengan pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. Contohnya tuh proyek Palaparing di Indonesia. Proyek Palaparing di Indonesia ini merupakan salah satu contoh implementasinya, di mana ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk menyediakan jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Melalui public-private partnership ini, sektor swasta berperan dalam pembangunan infrastruktur jaringan, sementara pemerintah mendukung dengan kebijakan dan pendanaan untuk memastikan akses internet sampai ke daerah-daerah terpencil. Adapun strategi desain public-private partnership yang efektif yaitu yang pertama, strateginya membutuhkan beberapa elemen kunci untuk memastikan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Yang pertama itu kerangka regulasi yang jelas dan sangat penting. Yang kedua itu pembagian risiko yang adil juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga fokus pada tujuan bersama. Mungkin sekian itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.